Selamat datang di Bijaks News Rabu 1 Oktober 2025 bersama saya, Dena. Cucu saya juga keracunan, satu kelas itu 8 orang langsung muntah-muntah. Informasi pertama, mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan cucu ponakannya menjadi korban keracunan dalam program makan bergizi gratis atau MBG di Yogyakarta, di mana 8 siswa muntah-muntah usai makan siang gratis, 6 dirawat di rumah sementara 2 harus masuk rumah sakit, salah satunya hingga 4 hari. Ia menegaskan kasus ini tidak bisa dianggap sepele meski Presiden menyebut hanya 0,0017% dari total 30 juta porsi yang sudah dibagikan. Ini soal nyawa, bukan soal angka, ujarnya Selasa 30 September. Menurut Mahfud, program MBG sangat mulia karena menyelamatkan jutaan anak dari kekurangan gizi. Namun, tata kelola di lapangan sangat mendesak diperbaiki. Ia menyoroti ketiadaan dasar hukum yang jelas, baik Perpres, PP, maupun aturan teknis yang membuat pemerintah daerah hingga sekolah tidak memiliki kepastian peran, tetapi tetap harus turun ketika terjadi masalah. Lebih jauh, Mahfud memperingatkan lemahnya tata kelola bisa membuka ruang masalah hukum baik pidana maupun perdata. Jika anggaran Rp15.000 per porsi ternyata sampai ke siswa hanya Rp7.000, hal itu bisa dikategorikan korupsi. Ia juga menekankan bahwa kelalaian hingga menimbulkan keracunan meski tanpa korban jiwa bisa masuk ranah pidana. Dari sisi perdata, korban bisa menggugat penyelenggara dengan dasar pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum baik secara individu, class action maupun citizen lawsuit. Bisa digugat kalau tidak hati-hati atau jika ada penyelewengan kontrak yang merugikan masyarakat, jelasnya. Bisa perdata. Tadi saya bicara pidananya dulu. Bisa juga pidana. Kalau keracunan itu karena misalnya kecerobohan sehingga tanpa sengaja ini sudah jelas kalau dikelola dengan cara ini, kalau campur ini atau karena tenggang waktu segini menurut ilmu kesehatan atau menurut ilmu kedokteran ya atau menurut ilmu gizi atau apa, itu bisa beracun. Misalnya kok masih dipaksakan, itu kan pidana. Jadinya bisa pidana meskipun tidak menimbulkan kematian, kalau menimbulkan kesakitan gitu. Ia menegaskan asas kepastian hukum dan pelayanan publik harus ditegakkan agar penyelenggara bisa dimintai pertanggungjawaban dengan jelas baik administratif maupun hukum. Meski demikian, Mahfud menegaskan program MBG jangan dihentikan, tetapi segera diperbaiki karena manfaatnya jauh lebih besar daripada resikonya. Informasi kesehatan, viral debat minum berdiri bisa rusak ginjal. Dokter tegaskan bahwa itu hoax, tapi sarankan minum duduk untuk cegah resiko air masuk saluran nafas. Informasi hukum, KPK sita Rp1,3 miliar terkait kasus iklan Bank BJB, uang hasil pembelian mobil antik B.J. Habibie oleh Ridwan Kamil via Ilham Habibie Selasa 30 September. Informasi luar negeri, Cina rayakan Festival Pertengahan Musim Gugur 6 Oktober dengan jamuan keluarga, pesta lampion, dan libur panjang picu lonjakan wisata. Bijaks News mengucapkan selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Mari kita perkuat solidaritas antar sesama. Sampai bertemu di informasi bijaks berikutnya.